tinggal di Mekah bisa hilang istri kita. Jadi wala tahjurna ila fil bait, jangan menghajar istri kecuali istri ada di rumahnya. Itulah bekal-bekal yang hendaknya dipenuhi oleh suami dan istri. Dan seorang suami hendaknya sabar dengan kenakalan istri. Sebab istri itu biasa, dia bawel, dia rewel, dia ngomelin kita, sabar. Apalagi kalau kita sedang sakit diabetes misalnya, makan ini gak boleh, makan ini gak boleh, ini piring dilimpahin. Jadi harus sabar dengan kenakalan istri, karena istri niatnya baik buat kita. Bagus sekali apa yang dikisahkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang Badui yang tiap hari dimarahi oleh istrinya, Maka dia datang kepada Umar untuk mengadu tentang kenakalan istrinya. Dia datang ke rumah Umar, kemudian diketuk pintu. Assalamualaikum. Ternyata tidak ada jawaban. Diulang lagi, Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Bahkan sayup-sayup terdengar dari rumahnya Umar. Umar sedang dimarahi oleh istrinya. Dan Umar bin Khattab yang gagah diam, tidak membantah omongan istrinya. Akhirnya Arab Badui balik badan. Umar yang dari dalam mendengar suara salam, dia mengejar pintu. Kemudian dilihatnya sahabatnya sudah balik badan, dipanggil. Wahai sahabatku, kemari. Ada apa engkau datang kemari? Kata Arab Badui, aku datang ke sini ingin mengadu tentang kenakalan istriku yang suka marah kepadaku. Tapi ternyata kamu sendiri lagi dimarahin sama istrimu. Dan ternyata aku dengar tadi kamu gak jawab, diem aja. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, begitulah aku sabar dengan istriku yang marah kepadaku, karena dia yang mengandung anakku, karena dia yang masak masakan untukku, dia yang mengurus rumah tanggaku. Maka aku bersabar dengan kenakalan istri. Inilah yang harusnya diingat oleh para suami. Istrimu melahirkan antara hidup dan mati. Mungkin istrinya lagi melahirkan, tapi suaminya masih bisa enak-enak saja dia duduk merokok. Istrinya menyusui anaknya kurang lebih 2 tahun, suami paling cuma cari nafkah saja. Maka apakah dengan kenakalan istri yang sedikit kemudian suami harus marah-marah? Ini suami yang kurang berterima kasih. Jadi sabar dengan kenakalan istri. Sebaliknya begitu juga sebagai seorang istri. Ada kalanya suami kita diberikan rezeki yang banyak, maka bersyukur punya suami yang punya rezeki yang banyak. Ada kalanya suami kita memiliki rezeki yang sedikit, disempitkan oleh Allah, maka istri harus bersabar. Ingat, berumah tangga itu bukan berdagang. Banyak orang-orang yang berumah tangga seperti orang dagang. Setelah setahun, 2 tahun dia mikir, dapat apa saya nikah sama dia? Kenapa saya gak dapat apa-apa? Berumah tangga itu adalah kerjasama agar kita bisa menggapai surga, bukan untuk mencari keuntungan di dunia. Oleh karenanya, rumah tangga bisa langgeng apabila tidak ada orang ketiga yang campur tangan. Seringkali mertua dari laki-laki maupun perempuan ikut campur dalam rumah tangga. Kamu nikah sama dia sudah sekian tahun gak dapat apa-apa. Udah, lihat adekmu itu yang baru nikah sudah dibelikan mobil, sudah dibelikan ini. Ini yang bisa merusak rumah tangga. Ingat, rezeki manusia itu berbeda-beda. Apabila diberi yang sedikit maka kita qanaah. Apabila diberi yang banyak maka kita bersyukur. Umar bin Abdul Aziz ada 4 istri, tetapi satu yang paling dicintai. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa engkau lebih mencintai istri yang satu ini, padahal dia tidak lebih cantik dari yang lain? Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kamu mau tahu, panggil keempat istriku. Maka keempat istrinya dihadirkan. Setelah itu, kata Umar bin Abdul Aziz, hari ini kunci perbendaharaan negara dibuka. Silakan kamu masuk ke tempat penyimpanan emas, ambil semampu kalian. 3 orang istrinya lari ingin mengambil emas, tapi satu istrinya tidak bergeming dari depan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, kenapa engkau tidak ikut dengan 3 saudaramu mengambil emas yang banyak? Apa jawabannya? Ya Amirul Mukminin, aku menikah denganmu bukan karena ingin mendapatkan harta yang banyak, tetapi aku menikah denganmu agar aku bisa mendapatkan cinta. Itulah kenapa Umar bin Abdul Aziz lebih mencintai istri ini yang tidak serakah dengan dunia. Karena lelaki manapun apabila istrinya banyak menuntut,
banyak minta, tentu dia akan gerah dan dia tidak suka. Walaupun dia lelaki yang kaya raya. Sering kita dengar artis ini, artis itu kaya tetapi dia bercerai. Kenapa? Karena mereka menuntut harta dalam kehidupan dunia. Dan tidak sepantasnya kalau terlalu panjang nasihatnya. Nasihat ini bisa dicari di majelis-majelis ilmu. Maka kepada pengantin baru dan juga semua yang hadir, hendaknya sering-sering hadir di majelis ilmu untuk mendapatkan bekal-bekal dalam kebahagiaan di rumah tangga. Dan ciri kebahagiaan seseorang adalah menjaga sholat yang 5 waktu. Maka mempelai laki-laki, mempelai perempuan, jangan pernah tinggalkan sholat yang 5 waktu, itu karena tanda kebahagiaan. Semoga keduanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al faqrana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, jadikanlah kedua mempelai dan kami yang hadir semuanya menjadi orang-orang yang bahagia dan sehat badannya, panjang umur untuk ibadah, banyak duitnya dan berkah, menjadi teladan dalam kehidupan dan mati syahid, mati masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang tak